Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sejahtera untuk kita teman sejawat dan seluruh peserta yang kronik bronchitis. Pemberian antibiotik untuk pasien bronkitis kronik dengan eksaserbasi. Seperti kita ketahui, bronkitis kronik merupakan penyakit paru obstruktif kronik dengan jumlah penderita yang cukup banyak saat ini di Indonesia, kurang lebih 3,7 sekitar 9,2 juta penduduk, dan penyakit ini merupakan penyakit penyebab kematian nomor 4 di dunia. Karena itu penyakit kronik dan bersifat irreversibel, maka pasien harus kita jaga dalam kondisi stabil dan kita atasi bila terdapat keadaan infeksi yang menyebabkan eksaserbasi. Apalagi dalam keadaan infeksi pada sering berulang. Sehingga diharapkan pada acara hari ini dapat menambah wawasan kita dalam memberikan pengobatan terbaik pada pasien. Dan untuk para peserta, setelah webinar ini akan ada sertifikat yang akan dibagikan. Untuk sertifikat peserta akan dikirimkan melalui email masing-masing peserta yang sudah didaftarkan. Dan nanti akan ada online feedback yang harus diisi terlebih dahulu. Setelah itu nanti akan dikirimkan via email. Dan teman sejawat yang kami hormati, siang ini sudah bergabung bersama kita dua narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi. Beliau ini adalah guru-guru saya di bidang infeksi respirasi. Pertama, saya ingin menyapa kepada Dr. Erlina Burhan, Magister Sains, spesialis paru konsultan. Selamat siang, Dr. Erlina. Assalamualaikum, Dok. Kemudian yang kedua, alhamdulillah sehat, Dr. Erlina. Ya, baik. Yang kedua ada Dokter. Baik, Dok. Yang kedua ada Dokter Dia Handayani, spesialis paru. Dokter Dia, sehat-sehat, Dokter. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Semoga di era pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan. Kedua guru saya ini merupakan guru di Divisi Infeksi Departemen Pulmonologi FKUI yang berpraktek di Rumah Sakit Pusat Respirasi Persahabatan Jakarta. Dr. Erlina Burhan akan membawakan topik pada hari ini yang berjudul Acute Exacerbation Chronic Bronchitis, dan Dr. Dia nanti akan membawakan topik dengan judul Optimizing Uses of Oral Antibiotics in Acute Exacerbation Chronic Bronchitis. Dan nanti kami informasikan juga bahwa akan ada sesi diskusi dan tanya jawab setelah sesi pemaparan topik selesai, dan teman sejawat dapat langsung mengisi pertanyaan di kolom komentar meskipun saat topik sedang dibawakan. Baiklah, kita akan masuk ke acara utama. Saya persilahkan kepada narasumber pertama. Waktu dokter 25 menit, saya persilahkan. Ya. Terima kasih Dr. Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada PDPI yang sudah membuat acara ini, dan juga kepada para audiens saya ucapkan selamat siang. Ya. Topik yang diberikan kepada saya adalah tentang acute exacerbation of chronic bronchitis update. Jadi update tentang AECB, ya, AECB, jadi eksaserbasi akut pada bronkitis kronik. Ya. Dengan definisi, ya, apa itu bronkitis kronik, ya. Jadi bronkitis kronik adalah suatu proses penyakit paru kronik yang ditandai dengan batuk produktif yang kambuhan sifatnya, ya. Jadi hilang timbul ya selama bulan waktu 2 tahun. Jadi kumulasikan selama 2 tahun, kira durasi batuk kira-kira 3 bulan dan batuknya tapi tandai ada tanda penyakit
dasar paru lainnya. Jadi ini bukan TB, bukan bronkiektasis ya. Ya, tadi tentang bronkitis kronis, sekarang tentang apa itu akut eksaserbasi. Jadi adalah kondisi akut pada bronkitis kronik dengan ciri-ciri klinis perburukan. Perburukan yang terjadi pada fungsi aliran nafas disertai dengan gejala-gejala respirasi, dan tapi ada 3 tanda utama ya. Pertama adalah, jadi kita tahu orang kronik itu kan sehari-harinya memang ada sesak tetapi tidak mengganggu. Nah, kalau terjadi eksaserbasi yang akut, maka sesaknya ini bertambah. Demikian juga dengan sputum. Biasanya pasien-pasien bronkitis ini akan selalu memproduksi sputum, tapi sputumnya mukoid dan juga sedikit. Tapi pada saat eksaserbasi, maka sputum ini jumlahnya, produksinya meningkat menjadi banyak, dan juga disertai perubahan dari sputum yang tadinya mukoid menjadi. Ada ciri khas yang harus kita ingat, kita tanyakan kalau kita ingin melakukan diagnosis atau identifikasi apakah ini seseorang mengalami eksaserbasi akut atau ya. Kita barangkali juga sudah tahu bahwa pada populasi dewasa yang sehat terdapat 3-7% pasien dengan bronkitis kronik ini. Dan untuk khusus untuk pasien PPOK, maka diestimasikan ada 70% diantaranya merupakan pasien dengan bronkitis kronik. Dan kita tahu bahwa prevalence dari penyakit ini itu berkaitan dengan beberapa hal. Jadi memang bronkitis kronik ini makin meningkat, dan ini berhubungan dengan satu, harapan hidup suatu bangsa yang semakin tinggi. Jadi semakin tinggi harapan hidupnya, maka kejadian atau prevalensi dari bronkitis kronik juga akan meningkat. Kemudian juga konsumsi dari rokok. Rokok merupakan salah satu faktor predisposisi untuk terjadi bronkitis kronik. Ya, dan kita tahu Indonesia kira-kira 70% dari laki-laki dewasanya adalah perokok. Demikian juga faktor lain yang cukup berpengaruh adalah faktor polutan. Polutan dari lingkungan maupun lingkungan kerja. Dan terakhir adalah status sosial ekonomi. Bagaimana patofisiologinya? Pelajaran sudah lama ya, hanya ingin mengingatkan bahwa bila mana mengalami suatu perubahan, di situ ada interleukin 8 yang merupakan dan aktivator leukosit. Jika terjadi adesi dari sel leukosit dan kemudian menginfiltrasi parenkim di saluran nafas, maka akan terjadi atau proses inflamasi. Dan bila terjadi proses inflamasi ini, dengan sendirinya membuat hipersekresi dari mukus, dan kalau terjadi hipersekresi maka ini akan merangsang terjadinya batuk atau reaksi batuk. Dan sekresi ini terus menerus ya, dan batuk juga akan terjadi terus menerus ya. Jadi pertama kali adalah ada proses inflamasi yang hipersekresi dan akan mengiritasi suatu gejala batuk, menimbulkan reaksi batuk. Ya. Nah, kita masuk lagi kepada kondisi apa yang terjadi di situ. Pada saat terjadi eksaserbasi akut, maka mukosa dari membran itu hiperemis, kemerahan, dan juga edema. Dan kita tahu kalau hiperemis itu ujung-ujungnya terjadi obstruksi ya. Di samping hiperemis dan edema juga terjadi penurunan dari fungsi mukosiliar. Jadi kalau fungsi mukosiliar menurun, maka kejadian infeksi makin meningkat ya. Jadi ada kondisi yang memungkinkan terjadi obstruksi saluran nafas, ini yang menimbulkan pasien kemudian menjadi sesak. Jadi tadi kan tiga tanda ya, sesak yang meningkat, kedua
produksi bertambah karena mukosiliari menurun, ya, dan terjadi inflamasi, dan kemudian terdapat debris-debris yang bila infeksi ini tidak teratasi, debris makin banyak sehingga kemudian sputum juga akan berubah warna, ya, akan menjadi lebih kental dan juga warnanya mungkin jadi purulen, ya. Dan ini semua akan dan dahak yang bertambah. Jadi dengan patofisiologi seperti ini maka kita bisa mengerti kenapa pada pasien-pasien yang eksaserbasi akut dari pasien bronkitis kronis ini terjadi 3 hal tadi. Ya, etiologinya jadi tentu saja untuk terjadi akut eksaserbasi ini perlu kita tahu etiologinya, dan dari literatur itu dikatakan bahwa infeksi merupakan etiologi utama. Jadi sampai 80% ini, ya. Ini cukup banyak, jadi sebagian besar karena infeksi. Infeksi ya itu disebabkan oleh apa saja? Ya, itu bisa dari bakteri, virus, dan bakterinya bisa yang gram positif dan negatif, ya. Contohnya yang terbanyak di luar negeri tapi ini, ya, Streptococcus pneumoniae, kemudian Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, dan kemudian juga Pseudomonas aeruginosa. Ini angka-angka yang kita dapat dari luar negeri. Jadi umumnya kuman yang mereka temukan adalah Streptococcus pneumoniae. Di Indonesia kita jarang sekali menemukan kuman Streptococcus pneumoniae ini karena memang pemeriksaannya butuh perlakuan khusus, ya, dan bila mana tidak dimintakan biasanya tidak diperiksa, ya, dan biasanya kuman ini cepat mati kalau tidak memakai media khusus, ya. Yang sering kita temukan justru biasanya dari eksaserbasi ini adalah kuman-kuman negatif kalau di rumah sakit besar. Kenapa? Karena yang gram positifnya sudah keburu dapat diatasi dari obat-obat antibiotik yang diberikan sebelumnya. Demikian juga penyebab berikutnya adalah virus. Nah, virus ini bisa rhinovirus, bisa RSV, bisa juga coronavirus dan influenza virus. Khusus tentang coronavirus ini bisa disebabkan oleh human coronavirus yang memang human coronavirus ini adalah virus yang biasa, ya, dan biasanya gejalanya juga ringan. Tapi di era pandemi ini kita juga mesti waspada bahwa coronavirusnya adalah SARS-CoV-2. Jadi itu mesti kita waspadai nanti pada saat melakukan anamnesis. Baik, etiologi yang berikutnya dari akut eksaserbasi oleh bronkitis kronis ini adalah bakteri atipikal, ya. Bakteri atipikal yang tiga sangat dominan, pneumonia dan kita mintakan pemeriksaan khusus ke lab untuk bisa mendapatkan bakteri atipikal ini. Kalau kita tidak mintakan, biasanya kita tidak mendapatkan laporan kuman-kuman ini. Ya, yang terakhir yang 20% ini adalah penyebab yang sifatnya non-infeksi. Apa itu? Tadi di depan saya sudah mengatakan bahwa ada hubungannya, keterkaitannya dengan polusi, ya. Jadi polutan. Jadi memang 20% ternyata eksaserbasi ini terjadi karena paparan alergen. Jadi ini untuk orang-orang infeksi. Kemudian juga polutan dari lingkungan seperti asap, debu, dan lain-lain, ya. Nah, sekarang bagaimana kita mendiagnosis? Nah, seperti biasa diagnosis ini tentu saja kita mulai anamnesis pasien, tapi pertama harus kita tahu dulu apakah ini bronkitis kronik atau bukan. Nah, tadi sesuai definisi harus kita tahu secara klinis bahwa pasien ini batuknya produktif dan kambuhan sifatnya selama lebih dari 3 bulan. Jadi akumulasi durasi batuknya itu 3 bulan, tapi bukan dalam waktu setahun, dalam waktu 2 tahun berturut-turut, ya. Dan 3 hal penting untuk tanda
exacerbasi, kita juga harus tahu yaitu bertambah produksi sputum, produksi sputum ini purulen. Jadi ulang 3 hal ini adalah hal yang penting yang harus kita tekan. Jangan hanya bertanya sesak saja, tapi tanyakan apakah sesaknya bertambah atau tidak. Karena orang bronkitis biasanya memang sesak ya. Kemudian juga biasanya orang bronkitis kronis ini juga selalu memproduksi sputum walaupun jumlahnya rokok itu batuk dan mengeluarkan dahak, tapi memang dahaknya untuk exacerbasi ini purulen biasanya. Juga tanyakan tanda-tanda infeksi. Apa itu tanda-tanda infeksinya? Pertama adalah demam, apakah ada radang tenggorok, apakah kemudian juga kalau ini virus ya, badannya menjadi sakit-sakit, sakit kepala, badannya menjadi lemah begitu. Dan saya juga ingin ingatkan kembali di era pandemi, tanyakan juga tanda-tanda infeksinya ke arah coronavirus atau SARS-CoV-2. Tadi saya sudah sampaikan bahwa coronavirus adalah salah satu penyebab dari exacerbasi, akut exacerbasi. Ya, dan tentu saja Anda mesti melakukan pemeriksaan fisik ya. Ini agak-agak sulit di era pandemi ini karena kita diminta untuk berjarak lebih dari 1 meter, tapi kalau memang dibutuhkan pemeriksaan fisik ini kita mesti lakukan. Tapi ambil dulu lah tanda-tanda vital ya seperti frekuensi nafas, tensi, nadi, dan lain-lain. Dan kalau perlu dilakukan pemeriksaan fisik paru yang lengkap mulai dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Pada auskultasi biasanya kita akan mendengar suara tambahan seperti rongki maupun wheezing ya. Kalau obstruksi di saluran nafas kecilnya cukup luas, cukup masif, maka suara wheezingnya akan sangat dominan. Dan juga perhatikan apakah terlihat memakai otot bantu nafas saat bernafas. Dan apakah juga ada tanda-tanda hipoksia, ini kita bisa melihat dari pulse oximetry ya, dan perhatikan juga ujung-ujung jari pasien, lihatlah apakah ada clubbing finger dan lain-lain. Ya, pemeriksaan penunjang yang mesti kita lakukan adalah DPL tadi ya, kemudian juga fototorak. Fototorak ini bisa juga melihat apakah pasien ini sakit sesak, apakah karena mungkin terlihat lesi TB ya, atau ada komorbid lainnya. Apakah juga pneumotoraks sehingga dia jadi sesak gitu ya. Tapi kita tahu orang pneumotoraks tidak mengeluarkan dahak yang purulen kecuali juga ada terjadi infeksi. Kemudian saya katakan tadi lihat saturasi oksigen, bisa lihat pulse oximetry, dan bila mana memang rendah lakukan AGD supaya kita bisa menghitung berapa banyak suplemen oksigen yang dibutuhkan untuk kondisi pasien tersebut. Dan bila sudah cukup tenang, tidak dalam keadaan exacerbasi, kita bisa melakukan spirometri. Dan kita juga bisa melihat memeriksa CRP atau procalcitonin bila kita merasa ini ada kecurigaan ke arah infeksi untuk membedakan apakah ini bakteri atau virus. Tata laksana untuk pasien ini. 80% katakan ini etiologinya kasih, maka ke arah infeksi, kemudian tata laksananya melihat apakah ini akut atau tidak, dan atasi kausal dari exacerbasinya, ini infeksinya apa ya. Kemudian target berikutnya adalah mencegah kekambuhan. Kenapa? Karena bila mana terjadi exacerbasi yang berulang-ulang, maka ujung-ujungnya akan terjadi kerusakan struktur dari paru. Ya. Baik, kalau kita sudah memutuskan atau sudah menemukan bahwa ternyata exacerbasi ini disebabkan oleh
kuman atau bakteri, maka pikirkan apakah ini kira-kira kumannya gram negatif atau positif. Ini berdasarkan pola kuman tentu saja, tapi memang idealnya adalah kita menunggu hasil kultur atau biakan ya. Tapi tentu saja secara empiris kita sudah bisa menduga-duga dari awal. Ya, dan jangan lupa berikan bronkodilator. Kenapa? Karena tadi dikatakan ada obstruksi ya. Jadi ada hiperemis, ada edema yang menimbulkan terjadi sembab di saluran nafas sehingga terjadi penyempitan. Nah, maka ini perlu diberikan bronkodilator dan juga kortikosteroid karena tadi ada faktor inflamasinya ya. Dan jangan lupa pemberian terapi oksigen ya, karena kita memang di awal mengatakan periksalah pulse oximetry, periksalah AGD, kita lihat berapa oksigen yang dibutuhkan. Dan jangan lupa memberikan terapi yang sifatnya hidrasi dan menghindari pencetus lainnya. Kalau pasien dirawat cukup lama, kalau bisa kita merawatnya bersama dengan teman dari rehab medik ya untuk melakukan fisioterapi. Baik, kita sekarang sedikit tentang pemberian antibiotik, walaupun saya tahu nanti ini dibahas oleh Dokter Dia untuk lebih lengkapnya, tapi saya sedikit ini mengupdate ya bahwa tadi sudah disampaikan umumnya ini disebabkan oleh infeksi ya 80%, tapi memang ada pembagiannya apakah ini bakteri, virus atau yang lainnya, dan ternyata lebih dari 50% ini disebabkan oleh bakteri ya, yang bakteri pada saluran nafas bawah. Dan biasanya kalau kita lakukan pemeriksaan, kalau bisa dilakukan ya ini, maka akan didapatkan penurunan konsentrasi marker inflamasi, apa itu interleukin 6, CRP-alfa. Dan ini berhubungan dengan perubahan gejala dan beratnya fungsi paru dalam keadaan eksaserbasi akut. Memang ini marker-marker ini kita tidak lakukan pemeriksaan secara rutin ya. Ini biasanya kita lakukan kalau ada penelitian. Kalau rutin yang paling biasanya dilakukan adalah pemeriksaan DPL dan count. CRP atau indikasi kita lakukan calcitonin. Dan jangan lupa untuk terapi antibiotik ini adalah kita juga harus mempertimbangkan tentang resistensi antibiotik. Ini merupakan challenge atau tantangan dalam tata laksana infeksi saluran nafas bawah. Semua tahu, jadi ada para peserta ini untuk kalau bekerja di suatu rumah sakit, Anda mempunyai hak untuk pola kuman kepada ini. Pola kuman ini biasanya normalnya dikeluarkan setiap 6 bulan. Jadi mintalah pola kuman ini kepada tim PPRA ya, biasanya tim PPRA ini yang menyiapkan, dan mereka biasanya mendapatkan ini dari laboratorium juga, tapi kemudian melalui tim PPRA kemudian akan disahkan oleh manajemen rumah sakit. Kenapa ini pola kuman ini penting? Karena kita harus tahu untuk dalam pemberian antibiotik empiris yang tepat di awal, dan juga untuk mengetahui pola resistensi. Jadi biasanya pola kuman rumah sakit itu juga disertai dengan pola resistensi. Jadi kalau kita tahu suatu antibiotik sudah resistensi dengan tertentu, biasanya bisa, contohnya di rumah sakit tempat saya bekerja, itu dulu kami pernah melakukan larangan pemakaian satu antibiotik ya selama 6 bulan karena dari pola resistensi rumah sakit resistensi terhadap antibiotik itu yang lebih dari 90%. Kemudian tahun depannya 6 bulan kemudian menjadi membaik ya, dan kemudian tahun depannya kita bisa pakai lagi. Ini untuk acute exacerbation bronchitis kronik tadi, ada penelitian dari Angiota tahun 2002 ya. Ini mengatakan bahwa ternyata
fluoroquinolone dalam hal antifoksasi itu memberikan perbaikan ya pada penyakit ini terhadap 91% pasien. Tapi tentu saja kita tahu sekarang bahwa gatifloxacin ini sudah tidak ada, ya, sudah ditarik dari peredaran karena seingat saya dulu karena bisa menimbulkan peningkatan gula darah seseorang ya. Jadi tapi ini kan penelitiannya tahun 2002 ya, gatifloxacin alone ya, jadi hanya monoterapi ini sudah memberikan efek yang baik. Kemudian penelitian Simpos di tahun 2007 menunjukkan masih golongan quinolone ini yang diperiksa ya, bahwa ternyata pemberian fluoroquinolone ini memberikan hasil yang baik secara mikrobiologis maupun kalau kita melihat angka kekambuhan exacerbasinya yang lebih rendah. Ini bila dibandingkan dengan kalau diberikan antibiotik golongan macrolide ya. Jadi penelitian ini menyimpulkan bahwa fluoroquinolone lebih baik daripada macrolide untuk pasien-pasien acute exacerbation of bronchitis chronic. Terdiri dari outcome mikrobiologisnya, eradikasi kuman, kemudian juga faktor relapse atau frekuensi dari exacerbasi ya. Dan juga tahun 2006 ada penelitian dari Grossman ini juga masih fluoroquinolone yang diteliti yaitu levofloxacin. Ini dibandingkan dengan kelompok amoxicillin clavulanat dan ternyata untuk bronkitis kronik ini levofloxacin dikatakan lebih baik ya daripada pemberian amoxicillin clavulanat. Ya, ada dua penelitian lagi ini saya lihat di sini ya. Tahun 2005 dari Mira Fitles memakai tadi Gati, Levo, sekarang Moxia. Jadi masih golongan fluoroquinolone. Mox 400 mg selama 5 hari memberikan untuk mencegah relapse ya. Ini lebih baik dibandingkan dengan amoxicillin clavulanat yang diberikan selama 10 hari. Dan ditambah dengan clarithromycin. Clarithromycin ini adalah macrolide terbaru ya. Demikian juga ada penelitian dari Haber ya, masih memakai moxi dan ini hanya dibandingkan dengan macrolide saja. Kalau yang sebelumnya Mira Fitles membandingkan moxi dengan amoxiclavulanat plus clarithromycin. Nah, kalau ini monoterapi versus monoterapi yaitu moxi versus macrolide dan penelitian ini menunjukkan bahwa moxi juga memberikan efek perbaikan yang lebih baik. Nah, tapi penelitian terbaru ini ya dari Francesco Blasi dan kawan-kawan tahun 2013 menunjukkan bahwa ternyata ada jenis antibiotik yang lain yaitu dari golongan cephalosporin, kita sebut namanya di sini Cefn ya. Cefditoren ini ternyata merupakan salah satu antibiotik yang bisa juga dipilih karena memberikan keberhasilan yang cukup setara dibandingkan dengan levo ya pada bronkitis kronis dengan akut exacerbasi baik yang mulai dari ringan maupun sedang. Jadi perbaikan klinisnya ini setelah persen pada kelompok levofloxacin. Ini penelitian tahun 2013 ya. Dan juga ini menunjukkan angka resistensi pada cefditoren ini termasuk rendah ya pada strep pneumonia ya. Kita lihat nanti berikutnya ada ini grafiknya yang menunjukkan demikian. Oke, ini dia bahwa kalau kita lihat ya ini cefditoren nih masih sangat-sangat malah nyaris tidak ada ya, rendah sekali bandingkan dengan golongan cephalosporin yang lainnya, bahkan juga quinolone, levo ini cukup sampai 40%, ini 80% adalah azithromycin 40% juga, yang 80% cefuroxime ya.
dan cefditoren sangat-sangat rendah. Dan untuk terapi tambahan selain pemberian antibiotik, jangan lupa diberikan beta agonis jangka pendek, baik yang tunggal maupun kombinasi. Dapat juga diberikan dengan penggunaan MDI ya, tapi hindari penggunaan obat secara nebulisasi, terutama pada saat masa pandemi ini karena memiliki risiko penularan secara aerosol. Ya, jadi kortikosteroid sistemik juga merupakan pilihan karena banyak studi menunjukkan bahwa steroid ini memberikan perbaikan fungsi paru, ya, VEP1 yang lebih baik, meningkatkan oksigenasi dan mempersingkat waktu perawatan. Pemberian steroid bisa prednison 40 mg per hari selama 5 hari. Ya, terapi oksigen juga diberikan dengan target di awal adalah saturasi 88 sampai 92%, ya. Dan kalau kita menduga ini kemungkinan akan jatuh ke gagal napas, jangan lupa dilakukan pemeriksaan analisis gas darah, ya. Jadi ada beberapa hal untuk mencegah kekambuhan di sini. Pakailah bronkodilator, kortikosteroid, antibiotik pada kasus eksaserbasi akut. Berikan juga mukoregulator seperti N-asetilsistein dan menghindari pencetus-pencetus lainnya. Berhentilah merokok, ini sangat penting, dan juga lakukan rehabilitasi dan fisioterapi dada, dan jangan lupa konsumsi vitamin D, ini baik untuk mencegah terjadinya infeksi berulang. Ya. Sebagai terakhir kesimpulan bahwa akut eksaserbasi bronkitis kronik menjadi salah satu kasus respirasi yang banyak ditemui. Tanda 3, nafas, produksi sputum meningkat, dan sputumnya purulen. Dan 80% dari kasus ini dicetuskan oleh infeksi bakteri, dan golongan yang memiliki efek yang baik adalah golongan quinolone, tetapi juga kita perlu tahu bahwa ada antibiotik yang lain yang setara dengan quinolone efeknya ya sama baiknya, yaitu pemberian cefditoren. Ya, selain antibiotik dibutuhkan terapi bronkodilator, steroid, oksigenasi, dan pemberian terapi non medikamentosa. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator Dr. Jaka, silakan. Ya, baik Dr. Erlina, terima kasih banyak atas penjelasannya, sangat menarik dan sangat jelas sekali. Ada beberapa poin yang bisa saya tangkap. Jadi yang pertama, infeksi merupakan penyebab utama pada eksaserbasi pada bronkitis kronik sekitar 80%, dan sisanya bisa merupakan polutan ataupun alergen yang menyebabkan terjadinya eksaserbasi. Kita harus perhatikan 3 tanda eksaserbasi: sesak meningkat, sputum bertambah, dan purulen. Dan penting juga dari Dr. Erlina tadi menjelaskan bahwa harus berikan antibiotik yang tepat dengan meminta pola kuman dan resistensi di rumah sakit kita bekerja. Quinolone dan cefalosporin, khususnya cefalosporin baru seperti cefditoren dengan resistensi yang rendah bisa mampu memberikan pemberian pengobatan antibiotik yang lebih maksimal. Terima kasih Dr. Erlina. Kita akan lanjut ke pertanyaan ke topik yang kedua. Saya akan persilahkan kepada Dr. Dia Handayani, spesialis paru konsultan. Waktu dokter 25 menit, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Dr. Jaka, dan saya senang sekali, terima kasih kepada PDPI sebagai penyelenggara dan juga dari pihak sponsor. Gitu juga saya senang sekali, saya lihat tadi udah lihat-lihat peserta ya. Terima kasih kepada seluruh partisipan pada acara hari ini yang tentunya acara ini tidak bisa berlangsung tanpa kehadiran peserta. Ya, dan ini mungkin bukan topik yang biasa karena biasanya kita sekarang lebih banyak membicarakan tentang COVID gitu ya, tetapi ini kita membicarakan hal yang masih tidak jauh dari infeksi sebenarnya, dan menurut saya tetap kita harus memperhatikan infeksi lain yang memang masih banyak dialami di negara kita di samping COVID.
Sebelumnya saya ingin bertanya kepada panitia, apa slide saya sudah bisa dilihat? Belum, dokter. Oh, belum ya. Sebentar. Belum share screen. Oke. Share screen yang di bawah warna hijau, dok. Iya, tadi sudah latihan. Mohon maaf. Oke. Ya, saya melanjutkan apa yang sudah diterangkan oleh Dr. Erlina, tetapi mungkin saya mengembangkan apa yang sudah Dr. Erlina sampaikan dan juga beberapa informasi ya. Sebenarnya di era pandemi seperti ini kita memang agak sulit untuk membedakan kalau menurut saya apakah akut eksaserbasi dari bronkitis kroniknya ini merupakan suatu infeksi bakterial dan lain sebagainya ataupun virus ya. Tadi Dr. Erlina telah menerangkan memang 80% penyebabnya adalah infeksi. Tapi kita harus tahu 30% ini virus, 10% bakteri atipikal dan 40-50%-nya justru infeksi bakteri. Nah, di sini yang tetapi ini adalah memang tidak banyak data-data mengenai ICB ini. Mengapa? Karena umumnya kita tidak melakukan pemeriksaan kultur atau kita tidak memang melakukan pemeriksaan ke arah etiologi secara rutin. Jadi kita harus bisa mengenali. Apalagi dengan kondisi pandemi, kita tidak boleh melupakan bahwa patogen yang umum yaitu bakteri tetap tinggi, sehingga mungkin saja ini suatu eksaserbasi yang dicetuskan oleh dua hal itu juga mungkin. Kalau dari sisi virus tadi Dr. Erlina telah menyampaikan, dari sisi bakteri di samping bakteri atipikal, tetapi Streptococcus juga merupakan satu bakteri yang tetap menjadi kesannya sederhana tetapi masih tetap menjadi common bakteri ya, bakteri yang paling umum. Nah, kesulitan di kita biasanya bakteri yang atipikal itu sulit meskipun dalam satu riset, tapi memang banyak data menyebutkan jumlahnya sedikit. Nah, memang untuk manajemen dari ICB ini sendiri kita harus melihat apakah ada faktor lain yang mempengaruhi. Tadi dikatakan oleh Dr. Erlina, kita tidak hanya memperhatikan etiologi ataupun penyebab dari sisi infeksi, harus memperhatikan hal yang lain. Jadi memang sebenarnya ya ICB ini adalah diagnosis klinis 100%. Jadi benar-benar harusnya diperiksa. Nah, ini yang harus kita perhatikan apakah ini memang satu episode kronik ataukah dia bukan. Nah, ini yang harus menjadi backbone. Untuk itu dalam terapinya kita tidak lupa menyertakan obat-obat sifatnya simptomatik. Tadi Dr. Erlina telah menerangkan, termasuk diantaranya adalah chest fisioterapi jika diperlukan. Ya, nah mengenai antibiotik sendiri, karena tadi dia menjadi pencetus eksaserbasi yang paling sering, kita perlu memperhatikan beberapa faktor risiko. Yang pertama adalah umur, kemudian FEV1 ini mungkin sulit ya untuk saat ini karena kita menghindari pemeriksaan yang sifatnya aerosol production, baik itu harus puncak expirasi apalagi spirometri. Tapi kita bisa melihat secara klinis apakah didapatkan peningkatan sesak yang bermakna, produksi sputum yang meningkat, apalagi kalau sputum itu sifatnya purulens. Maka di sini akan menjadi evaluasi kita dalam memberikan pilihan-pilihan antibiotik. Memang yang agak sulit, saya berusaha sekali mencari data-data terbaru, tapi memang ICB ini jarang orang melakukan riset, apalagi kita tahu bahwa development sebuah antibiotik itu lama waktunya, sehingga agak susah mencari data-data mengenai etiologi pada ICB. Kalau dari sisi ini sudah dibahas oleh Dr. Erlina, tetapi saya akan membahas mengenai terapi. Yang jelas dalam berbagai studi sebenarnya kalau bronkitis akut saja justru antibiotik bukan pilihan.
Tapi sebenarnya karena kalau pada bronkitis kronik yang eksaserbasi maka antibiotik memberikan pilihan. Tapi sebenarnya kalau kita memberikan early antibiotik ini justru mempersingkat gejala gitu. Artinya mempercepat perbaikan dari berbagai gejala. Jadi memang antibiotik merupakan salah satu obat utama dalam keadaan akut eksaserbasi. Jadi tetap dia memiliki peranan meskipun kita harus benar-benar bijaksana dalam menentukan pilihan antibiotik. Hal lain mengapa kita memerlukan antibiotik sebenarnya yang jangan dilupakan adalah terdapatnya kolonisasi mikrobial. Dan ini banyak terjadi baik pada PPOK maupun bronkitis kronik yang lainnya, karena memang sering terjadi lingkaran seperti ini. Yang pertama, kolonisasi ini meningkatkan inflamasi dan akhirnya bisa kalau ini berulang-ulang akibatnya menghasilkan kerusakan jaringan, yaitu kerusakan parenkim. Dan yang seperti ini biasanya akan menjadi tempat yang baik untuk akumulasi bakteri dan hidupnya bakteri. Akibatnya lingkaran ini tidak pernah bisa terputus. Nah, disinilah mengapa kita tetap memberikan antibiotik meskipun misalnya kita mendapatkan sebagai pencetus ASCB, karena jangan dilupakan adalah kolonisasi bakteri. Belum lagi kalau ditambah faktor risiko merokok, tadi Erlina mengatakan bahwa merokok merupakan salah satu terapi utama, ya jelas ya kita tahu. Nah, di era pandemi seperti ini, selain merokok, yang akan mencetuskan infeksi dari kolonisasi yang sudah ada adalah infeksi virus. Jadi inilah mengapa dalam penanganan pandemi pun kita juga tidak melupakan pemberian antibiotik karena memang keadaannya akan mencetus. Jadi apalagi pada orang-orang yang sudah bronkitis kronik ditambah viral infection, rokok tidak berhenti, maka ini akan terus menimbulkan sirkulasi seperti ini. Di sini mengapa kita sangat perlu melihat gejala klinis, apakah benar hanya infeksi virus, tetapi jangan melupakan belum tentunya dari luar, tetapi kolonisasi ini menjadi sebuah infeksi aktif ketika dicetuskan oleh infeksi yang lain ataupun dicetuskan oleh double, pengaruh poluan ataupun polusi yang jelas dari asap rokok. Ini ada studi yang menyebutkan kalau kita melakukan isolat dari kejadian ASCB memang bakterinya banyak dan memang ini mendominasi. Hampir seluruh studi dari berbagai studi ini menemukan jumlah bakteri menjadi membuat peranan meskipun jumlahnya beragam ya mengenai jenis-jenis bakteri yang menimbulkan eksaserbasi. Tapi biasanya ini juga dipengaruhi oleh kemampuan untuk melakukan diagnosis karena melakukan kultur juga susah terlebih pada bakteri atipikal. Yang jangan dilupakan sebelum kita menentukan antibiotik adalah kejadian resisten. Data yang lama dan ini yang seperti dikatakan Dr. Erlina ini adalah data global. Tapi sebenarnya yang harus kita lebih gunakan adalah data lokal. Meskipun kita sulit nih karena data lokal di kita pun tidak terlalu banyak dilakukan publikasi, tetapi mungkin kita bisa melakukan publikasi yang lain. Nah, mengenai tadi pilihan antibiotik memang disebutkan salah satunya adalah cephalosporin ya, di samping quinolone. Di sini saya ingin menampilkan satu studi penggunaan cefditoren pada akut eksaserbasi chronic bronchitis yang memang dapat kita lihat dia memiliki beberapa peranan yang tidak hanya sebagai antimikrobial, tetapi kalau kita lihat dari perbaikan gejala juga didapatkan perbaikan gejala yang lebih cepat. Kalau kita lakukan evaluasi tiap hari maka akan didapatkan perbaikan gejala yang lebih cepat pada penggunaan cefditoren dibandingkan dengan cefuroxim dalam hal ini. Yang keduanya juga sebenarnya memiliki efek sebagai antibiotik yang broad spectrum. Tetapi tidak hanya dalam hal
gejala, tetapi perbaikan dalam arti eradikasi kuman juga didapatkan bahwa cefditoren memiliki efikasi yang lebih baik meskipun artinya secara statistik tidak terlalu berbeda, tetapi memang memiliki keunggulan. Kemudian memang kadang-kadang infeksi itu meningkat ya, tidak hanya bronkitis, jadi tetapi berlanjut kepada pneumonia seperti itu. Maka di sini kita bisa melihat dulu peranannya dalam hal infeksi yang lebih luas lagi. Dan kalau kita lihat memang bakteri-bakteri yang menjadi etiologi AICB ini memang didominasi tadi saya katakan Streptococcus dan Haemophilus, dan di sini kita bisa melihat beberapa antibiotik peranannya dalam hal penanganan beberapa bakteri seperti ini ya, dibandingkan misalnya dengan amoxicillin, clavulanate, cefuroxime dan juga cefditoren. Ini di sini kita bisa melihat MIC-nya lebih rendah, artinya kemungkinan dia untuk resisten justru lebih kecil dibandingkan dengan antibiotik yang lain. Ini sudah disampaikan oleh Dr. Erlina, memang resistensinya kecil. Kemudian juga kalau dibandingkan dengan beberapa pilihan lain, baik itu quinolone juga resistensi cukup rendah. Mungkin hal ini juga dipengaruhi oleh bagaimana penggunaan ya, karena kita lihat misalnya penggunaan quinolone mungkin sudah sangat terlalu luas kadang-kadang, dan macrolide ini yang juga mungkin kita perlu hati-hati nih, karena di era pandemi ini salah satu backbone terapi macrolide, maka kita juga harus mempertimbangkan sebenarnya kemungkinan kejadian resisten. Nah, aktivitas cefditoren ini juga dibandingkan dengan beberapa antibiotik lain pada berbagai jenis infeksi ya, ini juga memang menunjukkan dia aktivitasnya sangat baik dengan MHC yang rendah, artinya dengan kadar yang baik, dia tidak menimbulkan kemampuan untuk mengeradikasi kuman yang jauh lebih baik. Nah, ini juga kalau kita bandingkan dengan yang lain, antibiotik yang lain, maka dia memiliki efektivitas yang cukup cepat dibandingkan dengan antibiotik yang lain. Dalam hal penetrasi juga kita bisa dapatkan cefditoren ini penetrasinya baik, sehingga kita tidak perlu ragu meskipun dia adalah oral terapi, tetapi karena konsentrasinya cukup baik dan kemudian bertahan cukup panjang pada mukosa saluran nafas, maka ini akan efektif dalam mengeradikasi kuman. Kemudian dia sendiri memang kita tahu tadi bahwa dalam terjadinya suatu infeksi tentunya tidak hanya gejala yang kita lihat, kalau dalam penelitian kita akan melihat efek dari sisi imunologi. Nah, di sini memang pada infeksi akan ada beberapa sitokin yang jelas berperan seperti KL6 dan interleukin 6 ya, seperti juga infeksi virus juga interleukin 6. Bakteri pun memiliki gambaran atau impact kepada sel-sel sitokin, dan di sini cefditoren ternyata juga memiliki efek terhadap beberapa sitokin yang terjadi akibat infeksi itu sendiri. Dan di sini kita bisa melihat efektivitas dari cefditoren, dia memiliki kemampuan dalam hal menurunkan level-level sitokin yang lebih cepat, baik itu KL6, interleukin 6 maupun CD4. Nah, ini adalah peranannya, dan dalam hal clinical symptom juga dia memiliki efek yang lebih baik dibandingkan dengan misalnya quinolone. Jadi ini mungkin juga dipengaruhi oleh etiologi dan juga tipe resistensi. Sehingga ada satu hal juga yang harus kita pertimbangkan, pemberian antibiotik jangka panjang dibandingkan dengan jangka pendek. Ternyata ini ada beberapa penelitian, bukan hanya mengenai cefditoren, tetapi pemberian beberapa antibiotik yang short course, yaitu hanya 5 hari, ternyata pada acute exacerbasi
yang tanpa komplikasi yang berat, sebenarnya pemberian antibiotik yang singkat 5 hari juga memiliki efikasi yang hampir sama dibandingkan dengan yang konvensional lebih dari 5 hari. Jadi kita juga perlu mempertimbangkan pemberian antibiotik ini jangan sampai berlebihan, ya, karena sebenarnya short course pun memiliki efikasi yang sama. Nah ini dalam penelitian lain kita bisa melihat efikasi dan keamanan, ya, dari sisi keamanan juga dari sisi respon ini cefditoren memiliki respon yang baik, dan dari sisi keamanan tidak mengalami perburukan yang berarti gitu penggunaan, meskipun kita hanya menggunakan terapi oral. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, bahwa memang infeksi bakteri mau tidak mau masih menjadi satu etiologi yang penting pada akut eksaserbasi bronkitis kronik. Kemudian juga kita perlu mempertimbangkan pilihan antibiotik yang efektif, dan mungkin ini salah satu antibiotik yang efektif yang memang penggunaannya mungkin tidak seluas antibiotik yang lain, sehingga justru mengurangi kejadian resistensi yang tidak kita inginkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dia untuk penjelasan yang sangat jelas sekali. Beberapa poin saya tangkap bahwa pemberian antibiotik cefditoren memberikan efikasi klinis yang baik pada eksaserbasi akut bronkitis kronik dan khususnya pada aktivitas resistensi yang masih rendah. Selain itu juga cefditoren juga mampu memiliki kemampuan untuk menurunkan inflamasi pada pasien-pasien dengan kronik bronkitis. Baik, terima kasih Dr. Dia. Saya akan lanjutkan. Sebelum memasuki sesi tanya jawab, akan ada presentasi yang akan dipresentasikan dari PT Meiji. Kepada Bu Olivia, saya persilahkan. Ya, terima kasih Dr. Jaka dan juga Dr. Erlina dan Dr. Dia. Perkenankan kami untuk mempresentasikan produk profile dari Meiji. Apakah sudah terlihat, Dokter? Ya, terlihat. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu Dokter semuanya. Sebelumnya kami dari PT Meiji Indonesia mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu Dokter yang sudah mengikuti kegiatan webinar pada siang hari ini. Kami dari PT Meiji Indonesia mengucapkan juga terima kasih kepada para pembicara kita hari ini yang sangat luar biasa, yaitu yang pertama kepada Master of Science Specialist Paru Consultant, Dr. Dia Handayani, spesialis paru konsultan, dan juga moderator kita pada hari ini, yaitu Dr. Jaka Pradipta, spesialis paru, yang sudah memandu acara pada siang hari ini dengan sangat baik. Dan juga kami tak lupa ucapkan terima kasih kepada Dr. Reski Tantular, spesialis paru yang sudah membantu program webinar ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Olivia, selaku Product Manager dari PT Meiji Indonesia, dan perkenankan Olive untuk sedikit sharing informasi salah satu produk unggulan dari PT Meiji Indonesia, yaitu MEAC Tablet. Baik dokter, kita langsung saja. Seperti yang terlihat pada layar, MEAC adalah produk 100 mg oral generasi terbaru yang diindikasikan untuk infeksi saluran pernafasan dan kulit. Jika kita lihat di sini, MEAC sudah aman ya dok, karena sudah approve dari FDA dan juga memiliki spektrum seimbang untuk infeksi saluran pernafasan. Kimia yang dimiliki oleh MEAC. Yang pertama, jika kita lihat di sini ada aminotiazol yang untuk meningkatkan aktivitasnya melawan organisme gram negatif, gugus
metoksimino yang mungkin Bapak Ibu dokter sudah tahu untuk memberinya stabilitas terhadap beta-lamase. Dan yang dibandingkan dengan generasi sebelumnya, MEAK memiliki struktur yang berbeda, terutama pada gugus pivoksil dan juga gugus 4-metiltiazol, yang dimana fungsinya untuk meningkatkan absorpsi pada MEAK dan juga meningkatkan aktivitas melawan organisme gram positif. Nah, seperti yang dokter ketahui, di sini Ceftriaxone pivoksil adalah prodrugs yang diserap secara oral dengan cepat yang dihidrolisis oleh esterase usus dan juga menjadi sebagai ceftriaxone ini cefalosporin yang aktif secara mikrobiologis. Nah, berikut adalah produk karakteristik dari MEAK, yang dimana merupakan cefalosporin oral generasi ketiga dengan spektrum aktivitas yang luas untuk melawan bakteri patogen, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Erlina, Dr. Dia, yaitu bakteri gram positif dan juga gram negatif, dan juga stabil untuk dihidrolisis oleh banyak beta-laktamase umum. Sedikit kami sampaikan sejarah perkembangan cefalosporin oral berikut dengan perluasan spektrumnya. Nah, jika kita lihat dok dengan generasi sebelumnya yaitu generasi 1, 2, 3, nah di sini terdapat kedua lingkaran yang mewakili aktivitas relatif ya di setiap generasi untuk bakteri gram positif dan juga gram negatif. Nah, kita lihat di sini semakin besar lingkarannya, pastinya tentunya semakin besar aktivitasnya dan juga MIC yang lebih rendah terhadap bakteri patogen tersebut. MEAK tablet merupakan generasi 3 terkini yang di mana memiliki lingkaran yang sama besar. Artinya dengan kata lain MEAK tablet memiliki kekuatan antibakteri untuk gram positif dan gram negatif juga seimbang dibandingkan generasi cefalosporin sebelumnya. Nah, di sini dok, menurut jurnal ini, ceftriaxone menunjukkan superior dibandingkan dengan azitromisin dengan golongan cefalosporin lainnya. Bisa kita lihat dok di sini dengan garis biru ya, yang dimana lebih besar jangkauannya dan sensitif terhadap beberapa bakteri komunitas termasuk strain yang sudah resisten. Dan semakin besar ini juga semakin rendah MIC-nya. Nah, berikut adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh Profesor Dr. Agus pada tahun 2005 di Indonesia. Dan dari data ini bisa kita lihat MEAK mempunyai MIC lebih kecil dan juga seimbang infeksi saluran pernafasan dan kulit jika dibandingkan dengan cefalosporin generasi sebelumnya. Jika kita lihat pada slide ini terdapat gambar ya atau bakteri patogen penyebab infeksi saluran pernafasan dan kulit yang terpapar oleh MEAK dengan konsentrasi kecil dan waktu yang pendek, bakteri patogen tersebut tereradikasi dengan baik. Baik dokter, untuk berikutnya dari data ini bisa kita lihat data terbaru ya tahun 2014 tampak perbandingan MIC untuk beberapa antibiotik ya terhadap bakteri yang sudah resisten, yang dimana dengan garis warna orange ini ceftriaxone atau MEAK memiliki MIC 90 yang relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan cefalosporin lainnya maupun dengan golongan macrolide dan fluoroquinolone. Dibandingkan dengan levofloxacin, MEAK atau ceftriaxone memberikan efikasi yang lebih baik pada kasus bronkitis kronis eksaserbasi akut dengan efikasi klinis yang lebih tinggi. Dan ini adalah efikasi klinis pada data yang bisa kita lihat pada pasien yang sudah diberikan MEAK tablet dan hasil efikasinya baik pada beberapa penyebab infeksi saluran pernafasan seperti tonsilitis, bronkitis kronik, pneumonia, dan lain-lain dengan hasil yang cukup tinggi sebesar 97,6%. Artinya di sini bisa kita simpulkan bahwa MEAK tablet terbukti secara klinis efektif untuk bakteri penyebab infeksi saluran pernafasan. Nah, di sini bisa kita lihat adalah studi yang menunjukkan bahwa MEAK terdistribusi ya merata pada jaringan paru, yang dimana ceftriaxone telah terbukti menembus dalam mukosa bronkial, cairan lapisan epitel dan juga plasma dengan konsentrasi yang relevan setidaknya sampai lebih 4 jam, kurang lebih sampai 4 jam.
Nah, ini adalah data post-marketing surveillance di Jepang, yang dimana tadi sudah kami sampaikan, MEAC product originator dari Jepang, PT Meiji Jepang, dengan menunjukkan kasus 3.365 kasus yang diamati, ya, dan hasilnya adalah 146 dengan hasil efek samping yang timbul. Dan di sini dengan angka kejadian di bawah 5%, bisa kami simpulkan bahwa MEAC memiliki efek samping yang lebih minimal karena angka kejadian di bawah 5%. Nah, dokter, seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, MEAC sudah di-approve oleh FDA, dan ini adalah data keamanan dari FDA menurut Sanford Guide 2004. MEAC termasuk dalam golongan cefalosporin sehingga relatif aman untuk digunakan. Dan berikut kami sampaikan dosis dan juga indikasi pada MEAC. Seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, MEAC sudah di-approve oleh BPOM dengan 5 indikasi, yaitu sinusitis akut, pharyngotonsillitis, ICB, CAP atau pneumonia, dan juga USSI. Dan indikasinya atau dosis pemberiannya sebesar 2 kali 200 mg untuk sinusitis selama 5-10 hari, pharyngotonsillitis 2 kali 200 mg selama 5-10 hari, ICB 400 mg 2 kali sehari selama 5-10 hari, CAP 2 kali 400 mg selama 10-14 hari, dan juga USSI. Baik, terima kasih dokter atas kesempatan yang sudah diberikan dan juga perhatian waktu yang diberikan kepada kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penyebutan dalam presentasi tadi. Semoga berguna bagi Bapak Ibu dokter semua di kehidupan atau di prakteknya sehari-hari. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Olivia dari PT Meiji yang telah mempresentasikan presentasinya. Nah, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sudah ada banyak pertanyaan yang masuk saat ini. Namun karena waktu hanya 15 menit, jadi memang kami akan membatasi pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan. Untuk pertanyaan pertama ditujukan ke Dr. Erlina. Dok, apakah kortikosteroid kalau terlalu cepat itu malah merugikan, dok? Terutama dalam keadaan pandemi seperti ini mungkin, dok, dengan banyak resiko infeksi virus gitu ya, dok ya. Jadi apakah memang kita harus tunggu dulu misalnya kortikosteroid diberikan dengan antibiotik terlebih dahulu, baru diberikan steroid? Bagaimana pendapat Dr. Erlina? Baik, saya langsung jawab ya, Dr. Jaka ya. Jadi ya, memang untuk menentukan pemberian antibiotik dan juga steroid itu kita mesti punya pengalaman yang cukup ya, dalam artian kapan nih harus segera masuk steroid dan kapan kita bisa tunda. Tapi saya kira kalau kita untuk suatu penyakit yang kita yakin itu ada faktor inflamasi seperti yang jelas ini, acute exacerbation of bronchitis kronis ini kan salah satu faktornya adalah inflamasi. Maka khusus untuk ini kita jangan tunda pemberian steroid ya. Tapi kalau hanya CAP misalnya, CAP dan tidak ada terlalu dominan inflamasi di saluran nafas, maka kita tidak perlu terburu-buru. Tapi untuk bronkitis kronik saya sarankan kita dari awal sudah mulai memberikannya karena memang faktor inflamasi adalah cukup dominan di sini. Ya, demikian Dr. Jaka. Ya, baik. Jadi karena penyakitnya disebabkan oleh infeksi, dok, berarti memang steroid yang utama, dok, didampingi juga dengan antibiotik ya, dok ya. Karena kecuali memang pneumonia murni yang memang penyebab infeksinya lebih dominan. Ya, baik, terima kasih, dok. Kalau pencetusnya menurut pengalaman kita ini adalah virus, maka tidak perlu diberikan antibiotik, cukup misalnya antioksidan untuk meningkatkan imunomodulator ya, dan juga antiinflamasi. Ya, baik, terima kasih, dok. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan kepada dokter. Dok, ini untuk pasien bronkitis kronik, dok, bagaimana menggunakan kultur sputum, dok? Seperti yang kita ketahui kan, tadi dokter juga sudah jelaskan bahwa memang flora normal itu misal exacerbasi, kemudian
kita periksa kultur, kemudian berapa lama lagi eksaserbasi lagi, seperti kita ketahui pada penyakit bronkitis kronik kan sering sekali eksaserbasi. Sebagai berapa besar peran kultur sputum dan apakah mungkin itu flora normal yang malah kita dapatkan, dok? Ya, jadi begini Dokter Jaka, kalau pasien bronkitis kronik dan eksaserbasi sehingga memerlukan perawatan, ya pasien kan kalau dirawat biasanya kita memberikan antibiotik IV, ya bukan yang oral ya, maka sebaiknya memang sebelum memberikan antibiotik kita mengambil spesimen dulu bahan untuk kita kirim untuk pemeriksaan kultur. Dalam arti kalau nanti hasil kulturnya keluar dan kalau perbaikan klinisnya tidak ada, maka kita akan bisa menyesuaikan mengganti antibiotik yang kita berikan secara empiris dengan antibiotik yang berdasarkan etiologis. Itu keuntungan kita melakukan pemeriksaan kultur. Nah, jadi memang kalau kita, pokoknya intinya prinsip kalau kita memberikan antibiotik di rumah sakit, lakukan pemeriksaan kultur mikroorganisme ya. Itu adalah prinsip. Kecuali Anda merawatnya dan mengatakan, oh ini virus tidak perlu antibiotik, nggak usah kita lakukan kultur. Gitu. Tapi kalau memberikan antibiotik di rumah sakit harus melakukan kultur. Yang tidak wajib di kultur adalah kalau kita untuk pasien rawat jalan yang cukup pemberian antibiotik oral dan kita juga tahu pola kuman dan biasakan pasien rawat jalan nggak terlalu berat, itu tidak perlu kita kultur. Baik, terima kasih Dr. Erlina. Mungkin dari Dr. Dia ada pendapat dok mengenai kultur dengan pasien dengan bronkitis kronik. Ya, terima kasih. Sebenarnya sudah dijelaskan oleh Dr. Erlina ya bahwa kalau rawat jalan memang tidak kita kultur. Tetapi memang kadang-kadang kita mempunyai beberapa kultur dari satu pasien kalau memang dia sering sekali mengalami eksaserbasi. Kalau menurut saya sebaiknya sih kita melakukan kultur itu memang tidak wajib. Tetapi kalau memang dia lebih dari 5 kali, tadi ada di salah satu kalau dia eksaserbasinya sudah lebih dari 5 kali dalam 1 tahun, maka itu kita perlu sekali melakukan kultur. Tetapi jangan dilupakan pada faktor selain kultur, kita juga melihat juga risiko dari kolonisasi. Jadi misalnya hasil kultur menunjukkan bakteri yang sangat mungkin merupakan bakteri yang sifatnya kolonisasi, ini juga patut dipertimbangkan. Karena biasanya kalau memang sudah mengalami kolonisasi, kulturnya akan selalu positif meskipun keadaannya tidak berat. Kadang-kadang sudah teratasi tetapi tidak berat. Jadi itu juga yang harus dipertimbangkan. Ya memang agak-agak susah ya pemberiannya, tapi jadi di samping kultur kita perlu pertimbangan klinis. Tapi yang jelas kalau dia eksaserbasi berkali-kali, meskipun rawat jalan, kalau memungkinkan boleh dilakukan kultur, apalagi kalau dia memang eksaserbasi yang sampai rawat inap. Oke, baik. Terima kasih dok. Maaf bekerja Kak. Jadi bila kita memberikan antibiotik yang benar, tata laksana yang tepat, makanya itu akan mencegah eksaserbasi yang berulang. Tapi kalau kita tidak memberikan tata laksana yang tidak baik dan juga antibiotik yang tidak tepat, maka kemungkinan eksaserbasi itu akan ada terus. Nah, apalagi kalau kemudian faktor pencetusnya juga tidak dikontrol. Baik, terima kasih dok. Jadi antibiotik yang tepat sesuai dengan kultur juga malah nanti akan memberikan respon yang baik terhadap pengobatan bronkitisnya. Baik Dr. Erlina, pertanyaan berikutnya dok. Tadi dokter menjelaskan mengenai steroid, nih ada yang nanya lagi. Bagaimana pasien-pasien dengan imunokompromis dan diabetes mellitus dok yang ditata laksana pada eksaserbasi akut? Bagaimana pemberian kortikosteroidnya? Ya, jadi kalau pasiennya itu dirawat dan pada kondisi yang kita menganggap perlu diberikan antiinflamasi berupa steroid, maka saya kira kita tidak usah ragu-ragu walaupun pasiennya diabetes. Kenapa? Karena pasiennya dirawat dan gula darahnya bisa kita kontrol. Ya, jadi apalagi pemberian steroid kan tidak lama-lama, hanya 5 hari tadi. Ya, jadi tidak usah khawatir, terutama kalau pasiennya dirawat, karena kalau dirawat gula darahnya kita akan dengan mudah bisa mengontrolnya. Ya, baik. Jadi tidak perlu khawatir ya dok, dengan pemantauan gula darah yang ketat seharusnya bisa aman kepada pasien-pasien yang kita berikan. Kemudian pertanyaan berikutnya kepada Dokter Diah dok, bagaimana kita bisa
mengevaluasi gitu dok pemberian antibiotik macrolide pada pasien-pasien bronkitis kronik. Karena kan ada pemberian sebagai antiinflamasi dan pemberiannya bisa 3 hingga 6 bulan, bahkan ada beberapa penelitian menunjukkan hingga 1 tahun, meskipun dengan dosis minimal. Nah, apakah dapat meningkatkan risiko resistensi pada macrolide yang kita berikan pada pasien-pasien dengan bronkitis kronik? Ya, terima kasih. Nah, ini kalau pemberian antibiotik dengan tujuan antiinflamasi, pertama biasanya dosisnya adalah berbeda dengan pemberian antibiotik sebagai antimikrobial. Tetapi memang dalam beberapa studi sih dikatakan karena memang bukan dosis terapeutik sehingga dosis sebagai antibiotik sehingga kemungkinan resistensi itu menjadi kecil. Tetapi sebenarnya tetap kita juga tetap sebaiknya melakukan evaluasi. Kalau memang long term seperti itu, biasanya ada baiknya juga kita melakukan kultur karena memang bisa saja ada, meskipun kalau dari beberapa penelitian itu resikonya kecil. Nah, mengenai evaluasi sendiri, kalau dia kita gunakan sebagai yang kita evaluasi biasanya adalah gejala yang akut, baik itu batuk, produksi sputum, tetapi artinya produksi sputum yang sifatnya peningkatan, yaitu eksaserbasi ya. Tetapi kalau yang kronik sebaiknya kita sama evaluasinya adalah apakah terjadi peningkatan kejadian masuk rawat, masuk IGD. Kemudian juga yang kita perhatikan adalah stabilisasi dalam arti tidak ada perburukan fungsi paru yang mungkin misal saja tidak hanya dengan spirometri, tapi kita bisa mengevaluasi dengan daily life, apakah dia mengalami sesak. Tapi salah satu yang biasanya menjadi backbone utama evaluasi adalah produksi sputum, kejadian eksaserbasi, di samping kalau mau lebih objektif adalah fungsi parunya kita periksa. Kalau situasi tidak memungkinkan, maka mungkin yang kita lakukan adalah aktivitas hariannya, apakah menurun dengan setelah mendapatkan terapi macrolide jangka panjang. Tetapi tetap kalau klinis itu adalah merupakan panduan yang utama. Jadi utama tetap klinis, kemudian kita pantau fungsi paru ya dok, dan juga kultur juga bisa kita pertimbangkan. Mungkin dokter Dia saya lanjutkan dok, sebenarnya selain macrolide, apakah itu azitromisin atau clarithromycin atau erythromycin, sebenarnya antibiotik lain yang mempunyai aktivitas antiinflamasi dok, apa dok ya? Sebenarnya beberapa golongan cephalosporin juga memiliki ya efektivitas anti-inflamasi. Tetapi biasanya dia berbeda-beda, tidak terlalu spesifik sebenarnya untuk antiinflamasi pada ini. Nah, ini cefditoren sendiri kan dia memiliki peranan antiinflamasi ya. Baik itu menurunkan interleukin 6 maupun KL6 tadi seperti saya sampaikan. Tetapi memang bukti ini belum secara direct ya, karena memang perbaikan penyakitnya sendiri, perbaikan gejala dan sebagainya akan pastinya juga menurunkan faktor-faktor inflamasi. Tapi memang dimungkinkan peranannya. Tapi ini adalah gambaran antiinflamasi yang secara akut ya, bukan antiinflamasi kronik. Ya. Jadi pemberian antiinflamasi itu bukan seperti steroid ya dok ya, tujuan dan untuk kerjanya. Baik, terima kasih dok. Berikutnya pertanyaan untuk Dr. Erlina. Dok, tadi dokter menjelaskan mengenai penggunaan C-reaktif protein atau CRP. Nah, ada pertanyaan bagaimana cara membedakan apakah ini penyakit virus atau bakteri tapi dari CRP dok? Apakah bisa kira-kira? Ya, kalau untuk bakteri sih paling bagus kita pakai procalcitonin ya. Kalau CRP itu biasanya kalau meningkat lebih ke arah virus, begitu. Ya, jadi procalcitonin ditujukan untuk bakterial dan C-reaktif protein untuk virus apabila meningkat ya dok ya. Ya. Baik, terima kasih dok. Dan ini karena waktu juga terbatas, pertanyaan terakhir untuk Dokter Diah dok. Ada yang menanyakan bagaimana pemberian ciprofloxacin dok pada pasien-pasien dengan bronkitis kronik. Karena realita di lapangan
Levo atau Moxis bisa didapatkan. Nah, bagaimana Cipro dok untuk pasien-pasien infeksi paru? Sebenarnya gini, yang termasuk dalam respiratory quinolone memang levofloxacin, moxifloxacin, sehingga ciprofloxacin kurang efektif. Nah, untuk itu kalau menurut saya sih jangan melupakan juga cephalosporin. Sebenarnya selain quinolone, cephalosporin broad spectrum juga masih tetap bisa kita gunakan kalau memang kita kesulitan. Nah, kemudian macrolide baru ya, jadi itu juga jadi salah satu pilihan. Tetapi sebenarnya cephalosporin yang generasi terakhir, kemudian juga yang broad spectrum, ini juga menjadi salah satu alternatif selain quinolone respiratory. Ya, baik. Jadi quinolone respiratory yang lebih diutamakan, namun bila tidak ada kita bisa gunakan golongan cephalosporin ya dok ya untuk pasien-pasien dengan infeksi paru. Baik, terima kasih Dr. Elina dan Dr. Dia. Kita sudah selesai pada sesi tanya jawab hari ini. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir sudah acara webinar pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pembicara Dr. Elina Burhan, spesialis paru konsultan, Dr. Dia Handayani, spesialis paru konsultan atas ilmu yang telah diberikan. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ikatan Dokter Indonesia, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, PT Meiji atas kerjasamanya sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih juga para teman sejawat yang sudah setia mengikuti webinar hingga selesai. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada webinar ini bermanfaat untuk praktek sehari-hari. Dan untuk para teman sejawat semua, sertifikat peserta akan dikirimkan melalui email yang sudah didaftarkan sebelumnya. Dan nanti diminta untuk mengisi feedback form terlebih dahulu, dan nanti baru sertifikat yang akan diberikan. Sampai jumpa di acara berikutnya, di acara webinar berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Ya, terima kasih dokter Elina, dokter Dia. Ini boleh di para peserta ya. Ya, nanti materi akan kami share ke peserta melalui email. Terima kasih dok. Ya, sama-sama. Boleh